saya jumpa dengan bukan salah satu sih, dua sosok makhluk aneh, wanita berpakaian satu warna merah dan satu warna putih. Tiba-tiba gini, wah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akila Arsila Channel. Nah, di sini guys, saya akan menceritakan sedikit pengalaman ya. Pengalaman saya itu masih belum ada 1 minggu sih. Masih belum ada 1 minggu. Ceritanya begini. Oh, ini pengalaman ini nyata ya. Nyata. Kalau menurut kalian memang saya berbohong, itu terserah kalian ya. Jadi sebenarnya sih masih banyak sih pengalaman saya bertemu dengan salah satu makhluk halus ya dalam perjalanan nih mau pulang ke rumah. Kalau kalian masih belum tahu, apa dibilang ya namanya, perjalanan pulang ke rumahnya saya itu kan lewati hutan, banyak hutan, meskipun dari jalan lintas air Udang ataupun dari Sibubuan menuju ke Sosopan ya. Nah, jadi di sini guys, kok guys ya saya nggak mau ceritakan kayak mana ya dibilangnya ceritakannya, pokoknya banyak deh pengalaman yang udah di luar nalar pikiran ya. Mungkin banyak sih orang yang tahu, sebagian banyak orang yang tahu, warga daerah sini. Mungkin juga banyak juga yang pernah udah ketemu ataupun jumpa, saya tidak tahu ya. Tapi kalau kebiasaannya saya sih, saya itu kerjanya kan di luar, jauh dari rumah, kadang ya pokoknya di luar daerah deh pokoknya. Nah, jadi kenapa saya jarang upload, kemudian gini, mungkin itu kesibukan kerja ya. Nah, jadi di sini saya menceritakan sedikit nih, pengalaman saya itu di minggu semalam itu saya jumpa dengan bukan salah satu sih, dua sosok makhluk aneh, wanita berpakaian satu warna merah dan satu warna putih. Ini saya nggak main-main ya. Ini saya cerita serius nih. Kalau kalian, contohnya gini, kalau kalian melintas dari jalan Agodang menuju ke Sosopan, sebelum itu namanya ada desa Simartolu ataupun Silonggong, itu sebelum tanjakan itu ada kebun. Dia itu nanti seperti video yang ini di samping saya ini. Nah, di situ nanti kan ada jembatan tuh, jembatan kecil. Nanti sebelah kirinya itu kan ada jalan menuju arah kebunnya orang ya, warga setempat ya, perkebunannya warga setempat gitu deh. Nah, kalau saya mau ceritakan sedikit sih pengalamannya itu sih, memang ini kejadian real, nyata ya. Saya tidak berbohong nih, Itu pada saat pukul jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi, pada saat itu saya pulang dari kerjaan, itu beradanya itu di tempat kayak di luar daerah deh. Saya berangkat dari sana jam 8 malam. Jam 8 malam saya udah berangkat dari tempat kerja saya, pulang ke rumah itu nyampe jam 4 pagi. Berapa jam ya? 6 jam, 7 jam gitu deh perjalanan dari tempat kerja ke sini ya. Nah, jadi pendek ceritanya gini ya. Kalau mungkin sebagian orang itu udah pada tahu kalau memang daerah itu daerah angker ya. Perjalanan kalau dari ke jalan yang ini sampai ke daerah Uluair sampai Seresan gitu, itu banyak yang angker sih sebenarnya. Tapi pada umumnya itu kan tergantung dari kita, gimana kita ya, gimana, apakah tahan atau tidak. Kalau memang kita imannya kita ya kalau bisa dibilang masih pas-pasan,
otomatis bisa diganggu ya. Nah jadi di sini kalau kalian bisa lihat ini di video saya, tidak tahu ya saya pada ini video ini pada saat di siang hari nih, siang bolong nih saya rekam videonya. Tapi kejadian itu malam hari ya. Ini videonya udah lama, tapi ini memang ini kondisi dari jalan perkampungan kita ya. Nah, maklum karena kita kan di pelosok-pelosok. Nah, jadi bukan berarti kita karena ada di pelosok-pelosok bukan berarti mematahkan semangat untuk bersosial media dengan edukasi yang positif ya. Nah tapi di sini memang dijelaskan juga sih kebanyakan gimana ya, kalau di Al-Quran kan udah mengatakan juga sih bahwa misalnya jin itu juga adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah cerita singkatnya gini, kok berbelit-belit ya? Kok berbelit-belit? Nah tapi ini kenyataan loh yang saya ceritakan, ini kenyataan real di lapangan ya. Memang sih pada saat itu saya nggak ada bawa kawan sih. Kebiasaannya saya juga kadang saya bawa kawan, kemudian kadang malah lebih sering saya sendirian. Nah jadi di pokok itu nanti sebelum jembatan itu kan di sebelah kanan kalau kita mau menuju ke rumah itu ke Sosopan itu ada pokok pisang, Nah di jalan itu, pas ini jalan ini memang jalan rusak nih, Nah jadi pada saat itu jalan rusak, saya mau nukarkan gigi parseneling mobil. Kebetulan ini mobil manual. Saya pada saat mau nukar parseneling itu oper ke gigi 2. Nah itu memang masih biasa saja sih ya bawa mobil ya, masih biasa saja. Dan kemudian gini ya, kalau dalam setiap perjalanan mobil kadang saya bikin musik, tapi kadang akhir-akhir ini saya malas bikin musik ya. Nggak tahu nih entah kemana ya, mungkin karena banyak pikiran juga, saya tidak tahu juga ya. Nah pada saat oper ke gigi 2 ini masih biasa nih, santai. Tiba saya mau masukkan oper parseneling ke gigi 1. Nah tiba-tiba nih ini mobil ini agak ngedrop sedikit ya, itu ngenjok, kalau bisa dibilang itu kalau bahasa Indonesia itu agak apa dalam bilangnya, agak mendorong sedikit itu gasnya. Nah jadi pada saat saya oper parseneling ke gigi 1 itu kan ada lubang nih, nah ya saya kan otomatis saya perhatikan begini ya istilahnya di jalan itu gini ya, perhatikan. Kemudian ya udahlah, sebelum sampai ke pohon pisang itu tersebut, mau merokok, udah saya ambil nih, mata saya kan ini kan rokok kan di sini di samping dashboard, di samping depan parseneling. Ini saya ambil rokok, saya buka rokok, ambil satu batang, saya bakar. Pada saat embusan pertama, biasa nih jendela ini kan saya buka nih. Kalau saya merokok di mobil itu saya buka setengah, kalau nggak setengah turun habis gitu ya. Saya buka, saya mau merokok, saya isap, tarik pelan, dan tiba-tiba bukan saya mau embuskan ke depan nih, nah, tiba-tiba di samping gini ya, gimana ya, namanya pun jalan jelek, nggak mungkin kita lari dua keadaan. Kalau secara teori logikanya aja, nggak mungkin kita itu keadaan lari itu sekitar 20 km, 30 km per jam, nggak mungkin. Pasti itu di bawah dari 10 km per jam. Pokoknya pelan lah, kayak orang jalan orang santai kayak gitulah mobil itu. Nah, tiba-tiba gini, ya Allah, seramnya bukan main. Itu asli, itu di depannya saya, itu di depan matanya saya, wajahnya saya, itu perempuan. Ini udah merinding ya, ini tampak kan merinding. Nah jadi itu asli, saya lihat itu perempuan itu berwajah warna merah. Ini pisang, ini dia di tengah loh. Baru di sini ada pisang satu lagi. Nah, lu bayangin deh. Aduh ya Allah, gue merinding. Pas-pasan aku kayak gini. Ini mobil, ini tangan setir gini ya, ini rokok gini, ambil gini. Oh masya Allah.
itu asli itu di depan saya, perempuan berwarna baju merah, kemudian rambutnya itu panjang, tidak disisir, keadaan basah-basah. Nah, kemudian wajahnya itu pucat. Ini kalau bisa dibilang ini mata itu sekeruputan gitu deh, kayak kayak belatung gitu ya. Ini pokoknya mulutnya hancur deh. Tapi kalau bisa dilihat itu ini, aduh, pokoknya ini putih semua. Kayak orang, kayak mana ya? Kalau kalian pernah lihat kayak orang mayat orang yang tenggelam, pucatnya gimana? Ya kayak gitu. Tapi ini lebih pucatnya lagi, Wak, geng. Nah, ini saya ceritanya serius ya. Ini pengalaman real di lapangan yang saya rasakan itu pada hari, kalau nggak salah itu hari apa ya? Hari Jumat mau menjelang Sabtu pagi, semalam itu. Semalam. Nah, nggak tahunya gini. Itu 2 malam berturut-turut loh. 2 malam berturut-turut saya jumpain makhluk halus tapi berbeda-beda. Nah, jadi saking kayak gini ya, namanya pun orang lagi bawa mobil ya, gimana ya, kayak gitu kan kita kan terkejut otomatis. Kita kan terkejut. Nah, Masya Allah gitu, langsung ini rokok, bayangkan ini rokok. Saya nggak sadar ini saya lempar nih. Saya ngomong anjing babi. Pokoknya saya melontarkan bahasa yang kotor-kotor deh. Nah, jadi itu pengalaman yang paling sangat mengerikan ya minggu semalam ya. Jadi makanya saya masih trauma. Kalau saya disuruh lewat malam-malam harus ke sana lagi. Bukannya saya trauma, tapi kalau bisa jangan jumpa kayak gitu. Bukannya saya nggak berani lewat dari situ, tapi trauma. Nah, memang kebanyakan orang bercerita juga seperti itu. Banyak juga bis yang lewat dari situ, ada yang stop. Kalau bis yang kita lihat dari sini, dari rumah kita itu namanya itu bis baru, mobil Baruna ya. Di Baruna kadang naik dari situ, dari sekitaran daerah situ, turunnya nanti itu lewat desa Bulim. Nanti ada pohon pokoknya pohon yang tertua deh, pokoknya pinggir jalan itu masih besar, umurnya hampir 200 tahun lebih gitu ya, kata orang kampung di situ ya. Nah, jadi ini perempuan ini wajahnya, waduh, buset dah, kalau bisa dibilang Adima apa ya, saya lupa deh. Pokoknya ini ceritanya, pengalaman ini betul, tidak direkayasa, ini asli sendiri. Nah, apa yang dikatakan orang daerah di situ memang itu lokasinya sangat angker kali wajah. Jadi kalau memang kalian nggak percaya, silakan. Kalau memang kalian mau uji adrenalin kalian sendiri, silakan kalian ke sana. Kalau nanti saya masih di sini di rumah, kalau nggak sibuk pekerjaan, nanti saya antar ke sana. Kalau kalian ingin ujinya gitu ya, itu terserah kalian. Tapi kalau bisa itu di malam Jumat, kita malam Sabtu gitu, pagi gitu. Tapi apalagi itu nggak ada gerimis-gerimis, hujan gerimis. Memang pada saat saya lewat dari situ ya gerimis-gerimis gitu ya. Nah, itu pengalaman yang sangat buruk pertama kali dalam seumur hidup. Seringnya bukan main lewat dari jalan itu, tiba-tiba kita jumpa kayak gitu. Kalian gimana perasaan kalian? Memang bukan 1 kali 2 kali saya melihat seperti itu, masih banyak sih. Memang ada yang sekelebat gitu, gantung, kayak kejadiannya itu lagi malam minggunya itu lagi pulang dari Sibukuan, itu ada lokasi penemuan mayat perempuan. Di situ saya juga melihat sosok. Pokoknya 2 malam itu berturut-turut, bertubi-tubi. Nah, jadi kalau memang kalian nggak percaya, itu terserah kalian. Mungkin kalau memang ada warga di sini yang menonton video ini, saya saranin jangan deh lewat malam seperti itu, apalagi di daerah tempat yang itu sangat angker ya. Kalau menurut saya itu udah angker kali. Tapi saya saranin kalau lihat dari situ, kalau bisa ya konvoy,
entah 2 orang. Nggak, kalau 2 orang sih mah kalau bisa dibilang itu masih bahaya juga ya. Kayak tentang 4 orang gitu, kayak pokoknya kejadian yang minggu semalam yang udah pernah saya lihat gitu, real nyatanya itu, kalau bisa dibilang itu pengalaman yang paling buruk. Nah kemudian sampai sekarang sih saya masih trauma juga ya, makanya saya kadang mau pergi kerja, kadang nih hati ini acuh tak acuh ya. Seumur umur hidup kita pertama jumpa seperti itu, pas-pasan langsung, itu jaraknya itu cuma hanya, kalau bisa dibilang itu cuma hanya Wak Geng itu cuma hanya 3 meter ya, bayangin 3 meter ya, pasti kita kan kelihatan juga ya. Nah jadi aku nggak mau banyak cerita lagi nih ya, nggak mau banyak cerita. Yang penting ini kejadian ini real, nyata, apa yang saya alami, bukan saya ada rekayasa sedikit pun. Jika memang kalian memang penasaran ataupun memang ingin langsung ke lokasi, ke TKP, bisa saja langsung. Nah, dan jika tidak percaya juga silakan tanya warga sekitar di situ yang melintas ataupun bis-bis yang pernah naiki seperti itu. Nah jadi cerita misteri kita hari ini pokoknya bukan cerita misteri sih, kalau bisa dibilang ya kisah nyata ya, pribadi ya. Kalau menurut saya sih, kalau bisa untuk kedepannya ya mudah-mudahan lah saya nggak pernah coba seperti itu lagi. Pokoknya oke, next video selanjutnya nanti kalau memang kalian setuju video untuk yang serem-serem seperti ini kita tayangin terus, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa di channel YouTube kita itu klik tombol subscribe, kemudian dan di akun Facebook kita itu jangan lupa klik follow, kemudian like dan share tentu. Oke, saya Andre Kurniawan Harahap, sampai jumpa, bye. Ceritanya yang asli dan real, hati-hati. Karena bisa saja setan ataupun jin itu bisa ada di belakang kalian.